Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan innahu huwa qadiru ala dzalik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan Widin, arsyadani warsalakumullah, para asatidzah, para muhsinin maupun siapapun yang hari ini bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini jam 20 lebih 19, setengah 9, kita bisa mengadakan kajian najis. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita panjang. Dalam arti kita ini hidup ya sekitar 60-70 tahun. Itu pun kalau gitu ya. Beberapa hari yang lalu kita dengar kabar beberapa asatidzah yang meninggal. Ada Ustadz Muqafi, umurnya yang masih agak muda, 50 kurang lah. Belum ada Pak ya. Belum ada 40 sekian. Ustadz Abdul Ghaffar yang agak daspo, kemudian sebelumnya Ustadz dan yang lainnya, menunjukkan bahwa jatah hidup kita di dunia itu sedikit, sedangkan perjalanan kita itu sangat jauh. Perjalanan di dunia 70 tahun itu kalau kita ibaratkan hanya 1 menit 2 menit sebelum kita sampai kepada 2 gerbang yang itu menjadi menjadi penentu kita, neraka atau surga. Maka moga-moga, dan Allah SWT karena tahu bahwa kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek, Allah menyediakan amal-amal di mana ketika kita meninggal nanti, amal itu akan tetap mengalir kepada kita. Tentu ada yang diberi ilmu, akhirnya dia mendidik orang dan orang itu menjadi orang yang bisa menularkan ilmu, sehingga ketika orang tadi berdakwah kemudian ada yang mendapatkan hidayah dari situ, mengalirlah amal. Ada orang kaya yang kemudian dia memberi sebagian hartanya digunakan untuk membangun suatu pesantren. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala, pesantren itu, selama pesantren itu digunakan dengan baik, Allah mengirimkan pahalanya walaupun sudah meninggal. Dengan orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya ilmu, berkecinambung di dalam hal itu semuanya, moga-moga Allah memberikan samanya. Bisa jadi para ikhwan bina rahimakumullah, antum semuanya itu mungkin pahalanya lebih besar daripada asatidzah yang ada di depan sini ataupun asatidzah yang lain. Kenapa? Antum bergerak di bawah, di balik layar, tidak dikenal orang, tetapi kontribusi kita terhadap Islam sangat besar. Moga-moga itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita, dan kelak di antara antum ada yang mencari dana kemudian membangun pesantren. Ini kan juga mau membangun tingkat lanjut ya. Ya Allah, moga-moga Allah mempermudah urusannya dan para muslimin memberikan kemudahan, menggerakkan hati para muslimin untuk menginfakkan hartanya. Antum menjadi penyambung dari pondok dan dan orang yang kaya yang menginfakkan hartanya ke pondok dan untuk membangun pondok. Moga-moga antum mendapatkan pahala dari situ selama pondok itu berdiri, selama pondok itu digunakan dengan baik. Moga-moga amal soleh kita tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Salawat bertassalam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mau mengikuti milah beliau sampai akhir zaman kelak. Ikhwan Widin arsyadani warahmatullahi. Kita lanjutkan kajian kita, yakni kajian zakat. Insyaallah pada malam hari ini nanti kita akan coba sedikit, karena dua zakat ini yang akan kita terangkan itu jarang sekali terjadi di antara kita. Ya, kenapa saya katakan jarang tadi? Karena memang ini ya setidaknya ilmu lah. Nanti moga-moga kalau kita dapatkan harta seperti itu, kita bisa zakat. Yang pertama adalah zakat peternakan, yang kedua adalah zakat rikas atau ma'adin.
Pertama adalah zakat peternakan. Ternak yang wajib dizakat itu apa, Pak? Ternak apa namanya? Hewan yang wajib dizakat adalah zakat peternakan. Kalau dalam sebuah hadis, panjang sebenarnya hadisnya, tapi saya ambil sedikit aja cuplikannya. Ma min rojulin yamutu fayat ruku ghonaman au ibilan au baqaran la yuaddi zakataha illa ja'athu yaumal qiyamah a'damu ma takunu wa asmanu hatta tata'uhu. Saya sedikit aja apa namanya? Seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan satu ghanam. Ghanam itu adalah kambing. Wal ibil, unta. Wal bakor, sapi. La yu'addi zakataha, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dari sini maka para ulama sudah sepakat bahwa zakat peternakan atau peternakan yang terkena zakat itu 3. 1 sapi, dari atas dulu aja, yang paling anu adalah ibil apa namanya, unta dan semisal dengan unta. Kalau ada apa semisal dengan unta, Pak? Nah, itu sapi. Nah, bukan burung unta ya, jerapah gitu mungkin. Bukan ya, unta. Kemudian yang kedua sapi dan semisal. Nah, kalau sapi dan semisal ada kerbau. Yang ketiga adalah ghanam, kambing dan semisal. Kambing itu kan banyak. Ada sound the sheep. Kambing apa namanya? Biri-biri ya benar. Ada kambing Jawa dan yang lainnya. Atau yang semisal. Dari 3 ini, dari hadis ini sepakat bahwa peternakan yang mendapatkan zakat atau yang terkena zakat itu hanya 3 tadi. Mau menernak apa namanya? Ayam ribuan juga kena zakat. Enggak terkena zakat pertanian, Pak. Tapi kena zakat yang lain. Peternakan yang lain. Jadi mau nernak puyuh yang ribuan, puluhan ribu juga enggak terkena zakat peternakan. Karena yang zakatnya hanya ini. Dan ini punya syarat-syarat tertentu. Kemudian para ulama kemudian membagi peternakan dari 3 tadi. Maksudnya gini. Hewan peternak itu dikategorikan dalam 4 hal. 1, peternakan yang digunakan untuk perdagangan, ternak banyak. Ya 3 tadi, mungkin kambing kita kan yang misalnya kambing aja lah ya, ternak kambing banyak tapi digunakan untuk perdagangan. Dia nggak digembala, nggak dia apa-apa, pokoknya penggemukan kemudian dijual. Maka dia juga tidak terkena zakat peternakan. Kenapa? Karena ini nanti terkena zakat perdagangan. Yang kedua, hewan yang ditaruh di kandang namanya dipelihara dan enggak dibebas luaskan dan hanya diambil susu. Perah, kayak sapi perah. Punya ribuan sapi perah dan itu tidak diperjualbelikan sapinya dan juga tidak diumbar gitu ya, maka tetap tidak terkena zakat peternakan. Ya termasuk bulan susunya gitu ya. Nanti ya kalau dia kaya pasti terkena zakat yang lain, bukan zakat peternakan maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, ada punya peternakan digunakan untuk kerja. Tapi ini mungkin nggak ada ya, tapi ulama membagi seperti ini. Contoh punya sapi banyak digunakan untuk luku. Lukunya banyak gitu ya. Nah, itu digunakan untuk apa namanya? Untuk pekerjaan. Maka dia juga tidak terkena zakat untuk peternakan, sebagaimana orang punya mobil banyak digunakan untuk transportasi. Zakatnya juga mobilnya juga terkena zakat. Yang terkena zakat adalah hewan 3 tadi yang tidak yang tidak dikandang tapi digembalakan dan sampai kepada nisab. Inilah yang terkena zakat. Kalau hari ini mungkin di Jawa ada nggak, Pak ya? Punya 40 sapi. Dibiarkan. Hilang, Pak. Hilang gitu ya. Hah? Oh, kalau luar Jawa mungkin ada mungkin ya. Apalagi punya kambing. Kambing itu nisabnya sekitar
Kalau kambing itu 40 kambing diumbar gitu ya. Wah itu ini. Jadi yang digembalakan tadi adalah peternakan yang memenuhi syarat tadi. Dia diumbar, kemudian ya tadi tidak ditaruh kandang tok gitu enggak, tapi saimah itu digembalakan, diliarkan. Nah, itu yang terkena zakat. Nah, ini zakat peternakan, dan zakat peternakan kan makanya saya katakan mungkin ini belum kita pakai gitu ya. Cuma ini sebagai ilmu dulu. Kita menginjak kemudian zakatnya Pak ya, nisabnya. Kalau nisabnya unta itu minimal punya 5 ekor unta. Siapa namanya? Mana itu? Juruk. Itu yang punya siapa itu Pak ya? Oh, perintah negara, berarti negara zakat itu ya. Kalau dia punya punya 5 ekor unta berarti zakat, tapi juruk nggak diumbar itu ya. Dia berarti kita nggak terlalu panjang di sini aja, karena memang ibil kita nggak ada yang punya. Ada yang punya Pak? Kalau punya kaya berarti bener nih. Pengen ya. Paling kita pengen kuda gitu ya. Sapi sekarang sapi itu minimal terkena zakat, jumlah minimal yang terkena zakat adalah 30 sapi. Diumbar juga. Kalau mungkin saya pernah lihat umbaran itu kerbau malahan, bukan sapi. Kalau kerbau itu sering diumbar di daerah Demak dan beberapa kudus yang lainnya itu diumbar. Nah, kalau dia punya 30 ekor kerbau dan dia sudah selama 1 tahun, maka dia wajib untuk zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 1 tabi. 1 tabi itu 1 kerbau atau sapi jantan yang berumur 1 tahun. Atau sapi yang umurnya sapi betina yang umurnya 1 tahun. Kan masih kecil tuh. Kalau untuk utuhnya kan belum bisa. Itu kalau punyanya 30 sampai 39. Lumayan banyak ini. Kalau NTB mungkin punya 50, maka 50 itu juga sudah terkena zakat. 30 sampai 39 itu 1. 40 sampai 59 itu 1 sapi, tetapi umurnya sudah 2 tahun. Kalau tadi 39 sampai 49, 30 sampai 39 itu 1 sapi umurnya 1 tahun. Kalau 40 sampai 49 itu 1 sapi umurnya 2 tahun. Dan 60 sampai 69 itu 2 tabi, 2 sapi umurnya 2 sapi umurnya masing-masing minimal 1 tahun. Boleh enggak kalau muanya ya punya sapi 30, nyari sapi yang umur setahun enggak ada, yang ada umurnya 8 tahun dan umur 2 tahun, mana yang dikeluarkan Pak? Yang 2 tahun. Yang 8 tahun tidak sah. 8 bulan. 8 bulan enggak sah. Berarti ngambil yang lebih baik. Jangan ngambil yang lebih. Nah, kecil. Wah, besok sarapan nisab kemudian jual 1 aja menjadi hanya 29. Ya enggak wajib zakat. Iya, karena tapi dia niatnya apa dulu? Jual tadi niat apa? Kalau niatnya nggak ada niat sama sekali, memang butuh duit bener, maka dia nggak terkena hukuman apa-apa. Tapi kalau dia niatnya adalah haribun pergi dari zakat, maka menghindar dari zakat, dia dosa. Strategi gitu ya. Dipinjamkan, dijual ke orang lain, nanti jual beli lagi. Ini kalau sapi. Kalau kambing itu nisabnya adalah 40 sampai 120. 40 sampai 120 itu zakatnya 1 kambing berumur 1 tahun. Kalau kambingnya adalah ini yang Jawa. Kambing kan ada ndoan, ada makzi ya kalau dalam bahasa Arab ya. Ndoan itu kambing Jawa. Yang coklat-coklat itu Pak? Jawa nggih, Jawa. Kemudian yang kedua kacangan.
Kacangan itu yang kecil-kecil itu ya. Harganya kan lebih murah itu. Maka di sini kalau punya 40 sampai 120, maka kalau pengen satu kambing, maka kalau Jawa umurnya 1 tahun. Kalau yang tadi, yang apa namanya, kayak kacangan itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Karena memang harganya beda gitu ya. Uang untuk apa namanya sama dengan udhiyah juga dibedakan. Wallah alam sah. Ini peternakan. Maka saya katakan tadi, peternakan mungkin jarang yang punya. Ada yang punya 40 kambing, Pak. Yang digembala. Jarang. Di Ngode kan ada punya mungkin ratusan kambing. Tapi pas Idul Adha tok. 3 hari sebelum Idul Adha. Dan itu di kandang. Maka dia bukan zakatnya bukan peternakan. Zakatnya adalah zakat perdagangan. Waduh dilar ke? Oh. Liarnya di tempatnya orang kepada ya. Mangani anu. Ini peternakan, Pak. Monggo kalau ada, sehingga kalau ada nggak ada yang, kalau selain daripada 3 ini maka nggak ada wajib zakat. Punya apa namanya, peternakan ayam tadi, buahnya itu ya. Dia nggak wajib zakat untuk zakat peternakan. Lho Ustaz kok enak men Ustaz. Sing duwe sapi 30 wajib zakat siji lumayan 4 juta. Sing iki sing duwe ayam ratusan ribu nggak zakat. Nanti dia terkena zakatnya apa? Dia lain. Bisa perdagangan, bisa mal. Zakat mal. Kalau kuda nggak masuk. Karena kuda tergantung Pak, kudanya untuk apa dulu ya? Iya, kalau kudanya itu tapi setahu saya kuda tidak termasuk dalam hal ini. Dan hari ini kuda jarang sekali diumbar. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaitannya zakat peternakan. Kemudian yang lebih mungkin ini agak penting menurut saya, karena nanti ada kaitannya dengan barang lukotoh, yakni zakat rikas dan ma'adin atau ma'dan. Ma'dan atau ma'adin. Ma'dan itu mufradnya, ma'adin itu jamaknya. Rikas sama ma'adin. Rikas itu dari kata rokaza, ro, kaf, zain. Itu para ulama berbeda memaknai, Pak. Kita dari pengertian dulu. Apa itu rikas atau ma'adin? Rikas itu adalah harta orang jahiliyah selain Islam, atau harta yang terpendam. Harta karun, betul. Harta korun, hartanya korun, tapi di Indonesia, padahal korun nggak pernah ke Indonesia. Tapi tetap disebut dengan harta korun itu ya. Nah, itu rikas, emas, kemudian perak, kemudian perhiasan yang kita temukan di dalam apa namanya? Tanah. Dalam tanah kita duduk, dia ada punya. Kalau itu berbentuk perhiasan emas yang itu bukan nggak harus diolah, artinya sudah jadi, berarti itu namanya rikas. Tapi dari harta jahiliyah. Nanti kita akan lihat, nggak semuanya kita nemu duduk pondasi, enak celengan, isinya emas. Bukan berarti ini, belum tentu ini rikas. Tapi rikas itu adalah barang harta yang terpendam, dan itu hartanya orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Para ulama sepakat itu rikas. Kemudian ma'dan atau ma'adin itu adalah para ulama berbeda. Ada yang mengatakan emas dan perak, Syafi'iyah, emas dan perak yang diambil dari bumi. Baik itu emas yang sudah ada atau emas yang nggak usah diolah kayak tadi rikas tadi, dia masuk ke ma'adin, atau menggali emas, serbuk emas yang harus diolah, itu termasuk ma'adin. Kalau Hanafiyah itu lebih luas lagi, sesuatu yang bisa dicetak dengan api. Apa Pak? Timah, emas, perak, besi enggak? Iya enggak? Besi termasuk itu. Kuningan, tembaga dan yang lainnya, semuanya disebut ma'adin. Maka itu harus terkena zakat. Nanti insya Allah. Kalau Hanabilah, beda lagi Hanabilah. Semua yang diambil dari bumi, baik itu berupa cairan
maupun apa namanya benda padat. Berarti kalau tadi sebutkan tadi ditambah lagi apa? Batu bara. Kalau air enggak, Pak, ya? Enggak air, enggak. Yang berharga maksudnya itu ya. Kemudian minyak dan yang lainnya. Saya enggak tahu tapi apakah orang pasir enggak? Pasir enggak? Itu bukan madan. Karena ya walaupun pasir kadang-kadang dapatkan dari anu ya. Enggak, itu dari luar tuh. Tapi itu Hanabilah lebih panjang. Cuma saya enggak tahu apakah kemudian Saudi Arabia itu juga mengeluarkan zakat minyak bumi gitu ya. Itu hanya Hanabilah. Selain jumhur enggak masukkan. Nah, itu zakatnya. Apa namanya? Pengertian dari rikas dan madin. Nemu. Maka ini kayak temuan kayak lukotoh. Nanti seolah ada apa perbedaan rikas dan lukotoh, tapi nanti dulu. Zakatnya dulu. Kemudian zakatnya berapa? Dalam sebuah hadis disebutkan wal ma'dinu jubbarun wa firrikasi khumusu. Saya ambil wa firrikasi khumusu. Dan dalam rikas itu zakatnya humus. Humus itu berapa? 1/5. Berarti apa? 20%. Kenapa kok 20%? Ini para ulama benar. Kenapa kok rikas itu zakatnya 20%? Tinggi bener kan? 20% loh. Zakat mal itu 2,5%. Zakat pertanian paling tinggi adalah 10%. Karena 5%. Tapi rikas itu antum duduk tanah, kemudian ada dapat emas, emasnya berbentuk patung. Ini benar-benar jahiliyah berarti gitu ya. Maka zakatnya adalah 20%. Nah, Evan Bidin Rasulullah, kita coba untuk membagi dulu harta temuan dari dalam bumi. Kalau harta temuan itu didapatkan di tempat yang atau di Darul Islam dan Darul Islam dan tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah orang zaman dahulu, zaman jahiliyah. Contohnya apa namanya? Nemu koin dinar ya. Dinar kok terbitannya adalah terbitan Daulah Umayyah, daulah ini. Ini sebutan Islam. Berarti ini bukan rikas. Tapi masuk ke dalam lukotoh. Jumhur. Lukotoh beda lagi nanti, karena nggak ada zakat. Tapi kalau mendapatkan barang yang di tempat yang tidak ketahui milik siapa, maksudnya di tanah yang nggak bertuan gitu ya, bertuannya. Tapi di Indonesia nggak ada tanah bertuan, Pak. Nggak ada tanah yang nggak bertuan. Semua tanah bertuan. Maksud nggak bertuan di sini berarti tanah yang tidak dikuasai oleh person. Termasuk ini termasuk tanah yang dikuasai oleh pemerintah itu berarti tanah yang tidak bertuan. Ketika mendapatkan itu, kok ada tanda-tanda jahiliyah? Contoh ya, mendapatkan patung berbentuk patung gitu ya. Masuk kaum muslimin bikin emas berbentuknya patung, kan itu ya. Berarti di sini ada zakat. Rikas, maksudnya ke rikas. Kalau ketemu barang di tempat tadi Darul Kufr berarti dari yang udah ya. Ketemu di Darul Islam di tempat yang diketahui orangnya, kemudian tapi nggak diketahui, nggak ada tanda-tanda jahiliyah dan juga nggak ada tanda Islam. Emas batangan atau emas gitu ya. Ini kapan anunya nggak ada, ini jahiliyah atau Islam, maka masuk dalam kunuz, harta kanzun ya, harta apa namanya, harta temu. Nah ini kalau yang kanzun itu para ulama berbeda pendapat, tapi banyakan di antara mereka jumhur mengatakan dia masuk ke dalam rikas. Ini rikas ya. Nah kenapa kok humus? Kenapa kok humus? Kok 20%? Karena rikas itu, sekali lagi, rikas adalah harta orang jahiliyah, zaman jahiliyah yang kita dapat. Itu diibaratkan menjadi ghanimah. Ghanimah itu kan 5%-nya, 20%, 1/5-nya kan untuk Rasul dan Allah kan. Sama dengan rikas. Makanya dia zakatnya humus, 20%. Dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Maksudnya gini, dari humus tadi,
Karena seakan-akan ghanimah, maka untuk mencalurkannya, kalau zakat kan harus 8 asnaf kemarin, 8 zakat 8 asnaf. Tapi kalau rikas itu para ulama enggak jumhur enggak, karena diibaratkan pada ghanimah, maka dia tidak sebagaimana zakat. Untuk tasarrufnya lebih umum daripada zakat. Allah dan Rasulnya. Jadi dalam hal kebaikan, mungkin pondok pesantren bangun, itu boleh sebagian besar ulama. Nambang gitu ya. Kalau punya orang yang punya batu bara, cedakin ya. Pak, zakatnya langsung ke pondok aja. Beda Pak kalau rikas ya, makdin itu kalau Hanafiyah itu menyamakan dengan rikas. Zakatnya tetap 20%. Tapi kalau makdan tadi, batu bara yang rekan tadi atau emas olahan atau apa saja, itu zakatnya 2,5%. Dia diibaratkan pada emas. Makanya saya katakan nanti, ini kok seakan-akan sama dengan lukotoh. Kalau lukotoh kan nggak ada zakat. Perbedaan lukotoh dengan rikas. Sama-sama menemukan, sebelum ke lukotoh dulu. Ada yang tanya, kalau ada uang kaget, paham nggak uang kaget? Kenapa Pak? Betul gitu ya. Kalau ada uang kaget, coba dapat hadiah, langsung dapat 5 juta, 10 juta, 5M. Ada zakat nggak? Kalau kotor dari mana kotor ada? Kalau ada tulisannya Basnas mana, saya lupa, bukan Basnas Nasional. Kiasnya ke hibah. Hibah kok masa dapat zakat Pak? Dia dikiaskan kepada rikas tadi. Katanya uang kaget, sama-sama mendapatkan harta yang tidak diduga. Ya kalau itu nggak usah kaget Pak, ya. Ya kan gitu. Kalau itu hanya tulisan Ansab. Mencoba untuk menelisir nggak dapatkan. Kok lebih pada warisan ya? Warisan itu kan sama-sama kaget ya. Meninggal kan kata kaget ya. Ternyata bapaknya punya uang harta banyak, dapatkan langsung jedet 5M. Dapat zakat enggak? Enggak. Warisan enggak zakat. Kenapa? Walaupun kaget tadi. Kaget ya. Walaupun itu enggak zakat. Para ulama sepakat bahwa orang yang dapatkan warisan itu enggak dapat zakat, enggak wajib zakat. Wajib zakat kalau sudah mendapatkan warisan, sudah diambil, kemudian 1 tahun ke depan warisan itu masih utuh, baru mengeluarkan zakat. Zakatnya bukan zakat warisan, tapi apa? Zakat mal. Kan gitu. Lah, kan sama saja orang yang dapat warisan dan dapat hadiah kaget. Maka hadiah kaget itu nggak perlu ada zakat. Apalagi hibah Pak. Hibah itu juga nggak ada zakat. Tapi yang ada adalah pajak. Kalau pajak itu jangan disamakan dengan zakat ya. Ini mungkin bagi kaum muslimin yang pembisnis besar, jangan menyamakan pajak dengan zakat. Ya, betul. Ada istilah yang ada pemahaman seperti itu. Seolah-olah ketika sudah bayar pajak itu sudah mengeluarkan zakat, padahal enggak. Itu beda. Nah kalau gitu nggak usah pajak ya terserah jenengan, itu urusan antum dengan pemerintah gitu. Kalau nggak mau ya jangan hidup di negara yang punya pajak kan gitu. Karena itu bukan hubungan kita dengan Allah, bukan ibadah kita, tetapi itu karena muamalat kita, peraturan yang mau tidak mau harus gitu. Terpaksa. Kalau nggak mau ya sudah pindah kan gitu. Benar. Bisa pindah atau bisa jual belinya dibubarkan gitu kan, nggak mungkin kan. Makanya jangan ada pendapat atau bahwa sudah mengeluarkan pajak itu sudah termasuk karena enggak, karena pajak itu dengan zakat sangat berbeda, baik itu cara pengeluarannya, cara mentasarrufkan dan yang lainnya. Nah, ini tentang zakat rikas dan zakat makdin. Saya terakhir, maksudnya ini nanti agak
juga perbedaan dengan tadi saya katakan tadi, kita gali pondasi ternyata punya mendapat kendil di sini emas. Apalagi kendil sama emas. Kan ada yang punya gitu kan, ada yang juga gitu. Nah, itu termasuk luqatah atau rikas. Sekali lagi, kalau tidak ada tanda-tanda jahiliyah, bahkan mungkin tanda-tanda Islam ditemukan di Darul Islam dan pemiliknya paham, maka itu masuk ke luqatah. Nggak ada zakat. Nah, tapi luqatah itu hukumnya berbeda dengan rikas. Kalau rikas itu enaknya kita dapat keluarkan 20% langsung menjadi hak kita. Sudah nggak usah ngumumkan. Ini siapa? Jadi langsung otomatis dapatkan. Contoh ya, antum dulu pernah ada kan orang menemukan patung bentuknya emas, kemudian dihargai oleh orang berapa ratus M. Nah, sudah keluarkan 20%-nya, sisanya langsung otomatis milik dia. Itu rikas. Kedua, memang dapatkan zakat. Tetapi kalau luqatah itu beda. Dia punya hukum sendiri. Luqatah itu tidak langsung kita ambil. Tapi namanya luqatah kan barang temuan gitu ya. Barang temuan. Maka barang temuan itu ada 3. 1, bentuknya manusia. Oh iya. Waladul lakit. Jalan-jalan nemu kerdus isinya bayi. Wajib diambil enggak itu, Pak? Kalau kita yakin bisa mengasuh anak ini dan kita yakin bahwa kalau nggak kita ambil maka akan diambil orang lain yang itu akan menyebabkan akidahnya rusak, maka wajib kita ambil. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa kita mampu untuk kita ambil, kita kasihkan kepada orang yang mampu untuk apalagi negeri kafir ya, kafir itu harus diambil. Ini namanya manusia, wajib. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang kalau sunnah itu gini, sunnah itu didapatkan bukan dapat ya, ada anak dibuang di perkampungan muslim taat ibadah, kemudian di sana juga pasti banyak yang mau adopsi. Maka di sini kita hanya mustahab saja, mau ngambil silahkan, mau enggak ya silahkan, umumkan siapa yang mau. Nah, ini. Tapi kalau kita tadi di tengah jalan di tengah kota, kemudian kita tahu masyarakatnya rusak gitu ya. Ya walaupun nanti kita akan berurusan dengan bukan kena masalah Pak, berurusan dengan polisi, nggak apa-apa. Kita ngomong bahwa saya menemu anak, kita aja urus prosedurnya, tapi kita adopsi. Nanti adopsi kalau kita, nah itu berbentuk manusia. Yang kedua, barang temuannya berbentuk hewan. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nemu kambing? Dulu kan kambing kan digembala gitu ya, lepas gitu ya. Ini saya dulu Pak, nanti kalau secara dohirnya nanti kita kalau mau ambil hadisnya dohir, mungkin kita nemu ayam langsung kita ambil gitu ya. Kata Rasulullah, suruh memberitahu, arif. Kalau enggak ada, maka manfaatkan. Ntar dulu makanya. Kan dulu kambing itu kan gini, hewan itu dibagi 2. Ada hewan yang bisa menjaga dirinya, ada hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Kalau hewan yang bisa menjaga dirinya dan bisa pulang dengan sendirinya, maka nggak boleh diambil. Seperti unta. Kambing bisa nggak? Kalau hari ini ya, kalau di sana kan nggak mungkin bisa. Ketika kenapa zaman Rasulullah itu ketika kambing itu suruh ngambil, suruh siapa yang kehilangan, kalau nggak ada yang ngomong berarti suruh ngambil. Kata Rasulullah, laka au li ahika au li saya lupa lafadznya itu. Itu rezeki buat kamu. Kalau kamu ambil buat saudaramu, kalau nggak saudaramu ambil buat serigala.
Zaman dulu kan seperti itu. Dan kambing zaman dulu nggak mungkin kemudian bisa pulang sendiri, enggak, karena ratusan kambingnya itu. Dan orang yang punya kambing kadang-kadang nggak sadar. Antum punya 120, hilang satu. Kroso nggak, Pak? Wong punya ayam 20 aja kadang-kadang ra kroso kan gitu ya. Nah ini hewan yang bisa jaga dirinya dan enggak. Kalau makanya saya katakan hadis zaman dahulu itu tidak bisa disaklekan di sini. Makanya kayak ayam itu jangan kemudian aku duwe apa ya, enggak. Karena ayam itu di adat kita itu bisa menjaga dirinya dan bisa pulang balik. Itu kecuali nggak bisa balik ya. Tapi kalau benar-benar maaf ya, benar-benar ayam gitu ya, di satu kampung nggak ada yang tahu. Ini siapa? Kok tidur di tempat saya? Diumumkan aja satu kampung. Nggak ada yang mau. Maka di sini fantafi bihi. Maka boleh untuk dimanfaatkan. Tapi gini Pak. Tapi gini, maka apa namanya? Orang yang mengambil ini ketika sudah diumumkan tentunya ya, itu harus mencatat nanti kalau ada orang yang ngaku dan itu benar-benar dia, cirinya pas, maka harus diganti. Iya benar. Nah, ini bentuk hewan. Kemudian yang ketiga, selain manusia dan hewan, berarti apa? Barang. Barang itu saya ringkas saja. Barang itu dibagi 3 lah ya, atau 2. Satu barang yang remeh, uang 2000, kemudian nemu buah gitu yang dimakan. Kalau buah itu ada hadis Rasulullah SAW minum tamar, beliau nggak makan. Kenapa? Laula akhafu annahu shadaqatan akaltuhu. Kalau Rasulullah, kalau saya tidak takut ini adalah barang sedekah yang jatuh, maka saya akan makan. Karena Rasulullah nggak boleh makan sedekah. Berarti hukum kebalikannya bagi kita yang bukan Bani Hashim, bukan Bani Hashim apa ya? Berarti ketika punya ini yang itu kan rusak, maka boleh kita makan. Cuma juga tadi diumumkan. Ada yang enggak? Kalau sudah makan aja. Nanti kalau ada yang baru ganti. Yang kedua adalah barang yang remeh tadi, maaf remeh 1000 2000 itu boleh diambil. Diumumkan sehari 2 hari, nggak usah nunggu setahun Pak. Nunggu setahun kelamaan nggak ada yang mungkin ya. 20 50 termasuk agak remeh. Termasuk di jalan raya besar itu. Iya, termasuk jalan raya besar. 20 yang jatuh itu ya. Jatuh nggak ada dompetnya ya. Itu kan kita nggak tahu. Dan nggak antum umumkan banyak yang ngomong nanti di Facebook gitu ya. Mas saya mas gitu ya. Buktinya apa bingung gitu. Nah makanya umumkan di Facebook aja. Nah, nanti Pak ya, nanti dulu. Kemudian yang kedua barang yang mahal. Ya kalau mahal itu mungkin jutaan Pak. Bagus gitu ya. Punya HP seperti ini itu mahal. Ini murah deh Pak ini. Ini murah. HP yang mahal maksudnya tuh. Atau dompet isinya 2 juta. Kartu berharga, betul. Kartu berharga. Ya, ATM dan yang lain kan. Itu maka di situ kata Rasul, ada beberapa hadis memang, tapi yang jumhur mengatakan gini, diumumkan selama 1 tahun, kalau tidak ada maka boleh mengambil 2 hal. 1 diinfakkan, yang kedua dimanfaatkan, tetapi diingat-ingat berapa jumlahnya, apa ciri-cirinya, nanti kalau ada orang yang datang dibalikan. Tapi artinya gini, kalau kenapa kok ambil setahun? Karena rata-rata kalau sudah setahun sudah lupa. Itu lukoto. Nah, bagaimana cara mengumumkannya? Dan di mana? Diumumkanlah di tempat-tempat umum. Kalau zaman Rasulullah itu di mana? Depan majan, di masjid nggak boleh Pak? Pasar, kemudian alun-alun dan tempat-tempat berkumpul. Tapi kalau hari ini nggak usah ke situ juga apa-apa. Bisa di seperti ini. Sosmed banyak kan? Di apa namanya nah cara mengumumkannya jangan diumumkan keseluruhan detail, nggak boleh. Nah benar kata Rasulullah, kalau di Rasulullah itu dompet itu apa namanya talinya
atau kainnya. Jadi kalau mungkin kita ya, ini kan saya punya menemukan barang seperti ini, cirinya ini. Jangan semuanya. Nanti kalau sudah datang di tes. Cirinya ini bener. Sekarang sebutan ciri yang lain. Uangnya, nah bener, uangnya sekian dan oh bener, baru dikasihkan. Kalau enggak, jangan dikasihkan. Apalagi hari ini orang yang amanat itu lebih sedikit daripada orang yang khianat. Iya enggak, Pak? Iya. Apalagi di Facebook kita ngumumkan dompet kita hilang. Oh, itu banyak yang ngaku kok. Pengennya suruh transfer dulu gitu. Adik saya kena gitu kan. Karena khawatirnya transfer aja. Ternyata enggak dibalikin. Yang kedua, dia dapat telepon lagi. Nomornya beda, tapi suaranya sama. Berarti orangnya sama. Nah, ini makanya Rasulullah katakan jangan diumumkan secara keseluruhan. Cirinya saja. Dompetnya atau talinya atau yang lainnya. Itu luqotoh. Jadi kalau luqotoh itu sekali lagi memang nggak terkena zakat, tapi bukan milik kita. Kalau rikas terkena zakat 20%, tapi langsung otomatis menjadi milik kita, hak milik kita, tanpa menunggu 1 tahun. Kalau rikas. Iya. Bareng-bareng. Enggak. Enggak. Itu orang yang menentukan pertama ya. Tapi ada gini, Pak. Ada gini. Bagaimana kalau kita mendapatkan barang temuan tadi itu di tempat orang lain? Pemiliknya siapa? Contoh kita pekerja ya. Pekerja suruh macul yang enggak. Nah, ini kemudian macul kok dapatkan emas gitu ya. Ini punya siapa? Punyanya si pemilik tanah atau punya yang penemunya? Gitu. Para ulama berbeda. Ada yang mengatakan pemilik tanah karena pemilik tanah yang paling berhak. Dan itu mungkin yang jumhur ya. Yang kedua adalah tetap penemunya. Yang ketiga itu dibedakan, ditafsir gini. Kalau pemilik tanahnya tahu, oh kayaknya ini hartanya mbah saya kok pernah lihat nih, oh berarti miliknya. Nah, tapi kalau si anu tuh juga nggak tahu, oh saya juga baru beli gitu ya, berarti miliknya penemunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya rikas dan luqotoh, perbedaan dan rikas dan luqotoh. Ini yang dapat saya sampaikan tentang zakat, rikas dan luqotoh. Moga-moga nanti kita bisa sekali lagi yang saya sampaikan tadi, zakat peternakan dan zakat rikas itu mungkin hari ini kita hanya bisa untuk memberikan ilmunya dulu. Untuk prakteknya jarang terjadi. Tapi bisa jadi kedepannya akan ada. Tapi makanya jangan sampai itu hilang. Ilmu ini jangan sampai hilang. Sebagaimana waris itu kan ilmu yang akan dicabut pertama kali. Alam sep, ada yang tanyakan hotel, ada diskusi kan tentang hotel, Pak? Untuk harta hewan yang diumumkan itu ada batasan harinya enggak? Maksudnya mengumumkan ini menu ini nanti 3 hari, kalau tidak ada terus gitu. Yang mana dulu, Pak? Yang mana dulu? Yang hewan tadi loh. Oh, hewan hilang tadi toh. Oh, bukan luqotoh hewan tadi ya. Itu diumumkan selama beberapa hari. Kalau ya tergantung adatnya lah, Pak. Karena nggak ada batasan dalam nasari. Kalau saya pernah baca itu hadis Ali radhiyallahu anhu, tapi bukan hewan, uang yang remeh, berapa dinar saya lupa, itu oleh Rasulullah suruh mengumumkan sekitar 3 hari. 3 hari diumumkan, karena mungkin adatnya kalau udah 3 hari itu udah sulit untuk menemukan gitu ya. Tapi kalau kita tinggal adatnya lah, apalagi kita umumnya kampung yang jauh dari perkampungan yang lain, satu kampung sendiri gitu ya. Kok diumumkan 1 hari udah nggak ada yang tahu dan semua udah dengarkan, berarti mungkin ini jatuh dari mobil gitu ya, akhirnya ke kampung kita atau yang lainnya. Jadi kita adat lah,
lebih baik dimanfaatkan, jangan dibunuh. Tapi apa, dikembang biakan. Allah alam bishawab. Enggak. Heeh. Heeh. Seminggu 2 minggu nggak ada, tahu-tahu udah ada pakai, tahu-tahu datang. Saya ini jelas seperti hak kita sementara. Makanya ini, kalau orang yang mengaku maka tidak ada batas maksimal, batas minimal. Artinya gini, selamanya kalau itu dia ngaku kok dan benar, maka harus dikasihkan walaupun sudah 2 tahun. Resiko kita ngambil gitu ya. Nemu gitu ya. Dan barang nemu itu, luqatah itu ada hukumnya boleh, ada hukumnya mubah, ada hukumnya haram. Mubah, bukan mustahab, sunnah. Sunnah itu kalau kita lihat barang jatuh, kita akan meyakini bahwa ini akan hilang kalau nggak diambil ya, dan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini para ulama mengatakan mustahab. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan wajib kita ambil. Kalau mubah itu adalah kalau kita nemu barang, kemudian kita yakin bahwa nggak mungkin akan hilang, ditemu orang, diambil orang. Contoh di pondok pesantren 50.000 gitu ya. Ini ya, nggak mungkin nanti diambil semuanya gitu ya. Orangnya jaga amanah semuanya. Maka di sini boleh, bukan wajib, tapi boleh. Haram adalah ketika ketika menemu barang, kita yakin tidak bisa menjaga. Nah, nemu barang, loh, yakin saya nggak bisa jaga ini, saya nggak mampu jaga dan yang lainnya, orangnya pelupa, maka di sini nggak boleh untuk diambil. Lecar kalau kita hilang diambil, tetapi bukan kita pegang, kita kasihkan kepada orang yang berhak. Maksudnya gini, orang berhak itu kalau hari ini mungkin ke cari lembaga seperti ini, atau ke polisi nih, kita percaya bahwa polisi amanat. Ya kan, sekarang kalau polisi amanat gitu ya, yang Islam amanat gitu ya. Makanya cari orang ataupun lembaga yang amanat. Dikasihkan, Pak, saya menemu barang ini, tolong diumumkan dan tolong dijaga. Dan jangan mencari seasalnya, gitu ya. Walaupun aparat semuanya, kalau kita yakin ada satu aparat yang itu enggak personnya aparat itu dia nggak pernah amanat, jangan kasihkan kepada yang lain yang amanat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa untuk memang luqatah itu agak rumit sedikit ya, tapi kalau nggak diambil yo pasti ada yang ambil. Ambil aja, ambil, dijaga. Monggo, Pak. Jagone. Ya udah, ditulis aja, Pak. Yang rikas. Dibawa keluar oleh hewan itu, oleh makhluk. Ya pokoknya dia ngerti nemu lah gitu. Mungkin itu ditanyakan Rasulullah, memang itu adalah harta yang tidak harus dizakati. Jadi itu maksudnya luqatah berarti, Pak, bukan rikas. Ketika ditanyakan apakah tanganmu kamu masukkan ke dalam lubang tikus tadi, tidak, itu termasuk hartamu yang tidak harus kamu zakati. Ya makanya kan saya nggak tahu ya hadisnya apa, tapi kalau kemudian ada lafadznya tadi antum masukkan ke lubang itu kan namanya rikas itu kan terpendam. Itu masuknya ke dalam luqatah kumunzar. Maka kemudian Rasulullah tidak mengatakan zakat, karena Rasulullah kalau itu masukkan ke rikas, wa fir rikazi khumus. Dalam rikas itu ada zakatnya 1/5. Artinya tadi ada yang bergerak ketika orang ini tadi kan ceritanya berarti dia diam aja. Ada tikus yang membawa kepingan emas dari lubang keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, begitu. Nah sementara tadi kan menggali. Apakah ada perbedaan antara tadi tanpa ngopo-ngopo wis teko dhewe dengan menggali itu?
saya nggak tahu Pak ya. Intinya nggak ada Heeh. sama nggak ada. Gini, kalau mungkin ya, tapi saya belum tahu dapat hadisnya, tapi kalau dari sepahaman pendek saya dan mungkin pembacaan pendek dikit saya, itu yang keluar dari lubang tadi bukan hartanya orang jahiliyah. Kan beda kan, orang apalagi kepingan emas yang itu ditakutkan bukan orang jahiliyah, sehingga dia dimasukkan ke dalam lukotoh tadi. Lukotoh nggak ada zakat. Kalau lukotoh kan nggak ada zakat, tapi kan lukotoh itu punya hakam sendiri. Kalau rikas itulah hartanya orang jahiliyah yang terpendam. Dari kuburan, ternyata kuburannya orang Cina. Padahal orang Cina itu hartanya dikuburkan. Ya sudah, rikas saja. Jangan terus gali kuburan, Pak ya. Allah alam soal. Atau mungkin jadi itu ada kekhususan Rasulullah tahu sendiri bahwa itu memang rezeki yang Allah berikan kepada tadi sahabat tadi, dan itu kemudian Rasulullah mengatakan itu untuk antum. Nah itu punya jadi pada waktu itu dia cukup menurut saya ya lebih suki lah. Dia di Ambon itu dulu ketika masa kayanya itu punya lebih dari 70-an sapi di Umbar. Pada waktu itu kita itu buat zakat itu ora. Artinya batasan zakat itu apa pas geben duwe, geben budget ora di zakat ya apa. Ataukah memang itu bisa nek bisa kan suatu saat bisa tak elekin. Gini, dengan punya seperti itu. saya dulu kan gini, zakat itu sebagaimana kewajiban sholat. Selama dia masih muslim, kemudian punya harta yang wajib zakat, berapa tahun pun kalau masih ingat maka wajib dikeluarkan walaupun hartanya sudah habis. Nah ya, walaupun hartanya sudah habis. Lah bagaimana kalau hartanya benar-benar habis banget, maka dia dihitung hutang. Dan bangkrut dan jadi miskin gitu ya. Karena dia dulu punya baru ya Allah kok enggak zakat, maka dihitung hutang, ditulis hutangnya berapa. Kelak nanti kalau sudah punya hutang, punya harta banyak, baru dikeluarkan. Kalau enggak ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah ada azam untuk mengembalikan karena adalah hutang. Sudah 10 tahun, 20 tahun dihitung. Makanya saya juga kadang-kala agak berat itu nyampaikan zakat pertanian kepada para petani. Menghitungnya kan lumayan abad, Pak. Udah tiap tahun, padahal dia punya tiap panen 2 ton, nggak pernah zakati. Dan itu wajib zakat. Hutang karena dia hutang. Sebagaimana sholat kan juga gitu. Berapapun tahun yang kita tinggalkan, tetap kita wajib untuk mengganti. Aku masa cilik itu tak tinggal piro ya, SMP kondisi rasalah tinggal piro ya, wajib ganti selama kita sudah balik gitu ya. Yakin saya di sini enggak, insya Allah ya. Repotnya kan kalau umur 40 tahun baru sholat, gantinya berapa tahun itu ya. Itu ya ganti kalau memang dia pendapatnya adalah pendapat Syafi'iyah. Kalau pendapatnya Hanabilah, dia kafir dia. Sebelumnya kafir. Kalau dianggap kafir berarti apa? Enggak, dia masuk Islam mutanya itu. Cuma hukumnya orang kafir. Jadi ketika dia menikahkan anaknya enggak sah berarti. Kalau anaknya adalah muslim. Ya kan ngambil jangan ambilnya apa ya. Artinya ngambilnya itu gini. Ketika kodok ngambil pendapatnya Hanabilah, tapi ketika hakam yang lain ngambil pendapatnya Syafi'iyah, nggak boleh seperti itu. Hanabilah kenapa nggak wajib kodok? Karena dianggap kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan tuh ya, walaupun dia malas tuh ya, tapi dianggap kafir gitu loh. Allah alam bisawab. Kalau itu zakat itu tadi pertanyaan itu, kalau yang zakati anaknya itu bisa Atas
atas pengetahuan pemiliknya enggak? Iya. Iya, boleh. Misalnya bapak itu umum gitu kan, ngerti lah. Akhirnya anak ini wis ngerti, oh itu bapak itu mestinya wis zakat. Tapi kan nggak mungkin dia mau mengeluarkan. Ya wis Pak, zakatmu tak oke wae gitu. Makanya saya izin. Iya. Pak, zakat ini wajib zakat, Pak. Sudah tak bayarkan aja. Nah, itu boleh. Kalau misalkan dia bapaknya misalkan dia karena nggak paham kan misalkan nolak bus buahnya kayak, tapi anak inisiatif sendiri Nggak boleh itu. Karena yang wajib zakat itu adalah bukan anaknya, tapi bapaknya. dia harus orang tuanya tahu gitu ya. Orang tuanya tahu. Selindap kan mesti anak kan ya sayang kalau Iya. bapaknya kan nggak mungkin anaknya Sama, Pak. Karena ini ibadah person, bukan ibadah jama'i. Fardu yang dikemukakan. Makanya saya katakan dia diomongkan, diberitahu, iya nggak apa-apa silahkan, monggo. Berarti dia mengizinkan. Berarti si anaknya itu memberikan harta kepada bapaknya dengan akadnya kan gitu kan. Bapaknya anaknya kemudian mengeluarkannya. Tapi seizin dan sepengetahuan bapaknya. Akad kan dekat. Ini aja yang dapat kita sampaikan. Terakhir, moga. Satu lagi ini terakhir. Gini, saya itu dulu teringat jadi pada waktu malam 17-an. Itu kan biasanya kalau dulu di tasbih itu agar nggak ikut yang itu. Itu kan kemudian ada kan. Nah, pada waktu itu dari Martopuran ke mana? Paris. Nah, pada waktu itu saya di Ceper itu nemu gelang tapi sudah tinggal separuh. Pada waktu di Ceper itu di jalan raya itu. Nah, pada waktu itu tak ambil. Dan memang tak gunakan. Nah, itu iya. Betul ini setelah itu masih ingat saya. Kurang lebihnya tapi sudah agak lama di rumah saya, kemudian baru beberapa bulan itu pas mau jual masalah anak-anak saya itu itu terus tak jualkan itu ayah sekitar 500.000. Wah, cocok kayak lagi sudah. Penjelasan dulu. Bapaknya belum keluar. Habis langsung selesai. Enggak, kalau itu kan bukan rikas. Yang jelas itu bukan rikas. Itu masuk lukoto. Berarti sebenarnya tugas antum sebenarnya ketika itu mengumumkan. Tapi kan nggak mungkin diumumkan hari ini. Dah nggak ada kan. Untuk apalagi gelangnya tinggal separuh. Iya, detailnya paham, ingat nggak Pak? Nah, bentuknya nggak mungkin. Nah, tugel. Makanya itu lukoto seharusnya Bapak saat jadi kemarin itu mengumumkan. Ya semaksimal mungkin. Kayak zaman dulu kan mungkin belum ada Android dan belum ada sosmed ya. Udah jadul ya. Dia diumumkan aja ada. Kalau enggak ya berarti itu sudah diumumkan, berarti nanti kalau ada yang datang ke panjenengan minta dan itu bener-bener antum ingat bener anunya tugelnya spiro ya. Berapa persen yang tugel ya. Kok berarti itu antum kasih kan. Tapi hari ini itu antum boleh ngambil. Allah alam besok karena itu barang lukotoh bukan barang rikas. Kalau barang rikas sudah keluarkan aja zakatnya 20% tanpa. Kasus gini tadi. Dia itu pada zaman ya tahun-tahun sebelumnya itu nemu uang 10.000, tapi kalau sekarang mungkin ya nilainya bisa 100.000. Terus digunakan untuk usaha itu. Usahanya sukses terus sampai sekarang itu sukses sekali. Sampai sampai ratusan juta itu. Sangar. Jadi tapi mulanya katanya dari situ. Saya nggak tahu ini Pak ini. Saya gini, dia ngambil itu sebenarnya untuk dirinya sendiri atau sebenarnya pengen ngambil dulu dan diumumkan? Dia katanya memang pas butuh sekali itu. Jadi saya ngambilnya untuk dirinya sendiri. Mau beli beras pun beliaunya nggak punya, terus itu
diambil, terus sebagian untuk itu konsumsinya sendiri, terus yang sisanya itu dibisniskan itu. Setahu saya mengenai bisnisnya itu tidak kemudian harus dikembalikan kepada pemiliknya, enggak. Kalaupun mengembalikan yang uang 10.000 tadi, nominalnya pun sama 10.000, jangan dikurskan sekarang gitu ya, 10.000 atau 10.000 gitu loh. Cuma kan sekali tadi, ketika dia ngambil tadi itu untuk dirinya sendiri, dengan ngambil untuk disimpan itu beda hukumnya. Kalau untuk diri sendiri sebenarnya para orang boleh juga dengan syarat, tapi kalau hilang dan yang lainnya harus diganti. Tapi kalau nemu barang itu diambil untuk disimpan, kok hilang lagi, nggak ganti gitu loh, nggak ganti. Kenapa? Karena untuk disimpan. Contoh disimpan ternyata taruh di sini mau diumumkan, jika udah nggak ini. Tapi ketika ngambil tadi untuk diri sendiri, maka wajib ganti. Tapi nggak sampai kepada haram tuh. Haramnya maksudnya menyebabkan harta haram itu enggak. Maksudnya apalagi tadi orangnya sangat butuh sekali. Sebenarnya tugasnya adalah mengumumkan. Umumkan aja Pak, tapi kan nggak mungkin kan? Hari ini nggak mungkin diumumkan lagi. Ya sudah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada orang yang ada informasi gitu, tidak kasihkan lagi. Apa ya betul. Apalagi nah ya, maaf. Gini, apalagi nemunya di jalan raya. Nama jalan raya itu akan sulit untuk menginformasikan dan sulit untuk mendeteksi siapa pemiliknya. Toh kalau nggak antum ambil juga diambil orang lain kok, kan gitu. Ya betul, itu rezekinya aja. Karena uang 10.000 kan nggak ada kantongnya kan, dia hanya lembaran gitu aja kan. Orang akan nyebutkan cirinya semuanya sama, uang itu semuanya cirinya sama kok. Kalau ada ciri khusus, ada tulisannya fulan, nah itu beda. Nggak ada cirinya, berarti ini nggak mungkin untuk diumumkan. Apalagi di zaman sekarang yang banyak orang mengaku-ngaku. Wallahu a'lam. Udahan dengan majelis. Baik.